Bab 116. Diunggah oleh baca suara. Ketika saya berjalan menuju tepi jurang, dengan putus asa mencari tempat untuk bersembunyi, bunyi gedebuk dalam mengguncang tanah. Gelombang angin kemudian bertiup ke arahku, membubarkan awan puing-puing yang menjadi satu-satunya sumber perlindungan. Sudah terlambat untuk bersembunyi. Mencambuk tubuhku untuk menghadapi musuh baruku, aku menunggu debu yang tersisa membersihkan. Langkah kaki yang berat mendekati arahku dan tekanan mencekik yang kurasakan dari puncak tebing bertambah 10 kali lipat. Keluar dari kabut puing-puing, sosok bayang-bayang melangkah ke tampilan penuh, membuat saya semakin bingung. Membiarkan raungan dahsyat lain, butuh langkah lain ke arahku. Untuk 2 kali makan jatuh di depan rumahku tepat sebelum tidur nyenyakku, betapa beruntungnya aku. Saya tidak tahu apa yang diharapkan ketika berhadapan langsung dengan beruang Titan, tapi saya yakin tidak berharap itu akan menjadi setengah dari ukuran saya dan memiliki kemampuan untuk berbicara. Titan menanggung pantatku, tidak ada, Titan, tentang itu. Mungkin itu hanya seekor anak kecil. Dalam hal ini adalah peluang yang bagus. Saya berdiri di tanah saya, tidak tahu bagaimana melanjutkan. Aku lebih baik menghindari konfrontasi langsung dengan monster mana ini sampai aku tahu lebih banyak tentangnya. Tekanan yang diberikan binatang buas itu bukan lelucon, meskipun penampilannya. Jika beruang Titan ini hanya seekor anak kucing, saya tidak akan mau berurusan dengan beruang dewasa. Atau mungkin itu adalah beruang Titan dewasa, dan ia memiliki kemampuan untuk mengubah ukurannya seperti Sylvie. Beruang Titan itu melihat ke bawah, mengenai macan kumbang yang mati di depannya sebelum mengalihkan pandangannya ke arahku. Makanan ini tidak kemana-mana. Saya harus mulai dengan Anda, binatang itu, tingginya kurang dari 1 meter, menggeram, menjilat bibirnya. Tidak ada cara bagiku untuk keluar dari ini tanpa bertarung. Menurunkan sikap saya bersiap untuk bertarung. Saya mengira beruang Titan itu mendatangi saya, tetapi ia tetap berdiri. Tiba-tiba, binatang mana menyodorkan cakarnya ke arah saya, entah bagaimana mendorong saya ke belakang. Lonceng yang diikat di pinggangku berdering mengejek ketika aku jatuh di tanah yang keras. Aku terengah-engah, lega karena bukan darah yang baru saja kucekahkan. Apa itu tadi? Rasanya seperti ditembak di perut oleh meriam. Kembali berdiri, saya berkonsentrasi pada beruang Titan yang jaraknya sekitar 10 meter. Oh, makan yang sulit, cibir beruang itu. Pemandangan seekor beruang, tidak lebih tinggi dari sikuku, berdiri dengan 2 kaki dan berbicara dengan jelas adalah pemandangan yang aneh, tetapi aku tidak punya ruang untuk merasa geli. Serangannya barusan jelas semacam mantra jarak jauh, tapi aku tidak bisa mengerti mengapa aku tidak merasakan mana. Beruang itu perlahan mengangkat cakarnya, seolah mengejekku. Segera setelah Titan itu berayun ke bawah, saya mengaktifkan meracu Walk dan menggunakan burst episode. Rahang saya mengepal ketika saya merasakan sakit yang telah meningkat selama beberapa hari terakhir. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang dari kaki kiri saya. Melihat ke bawah, saya bisa melihat darah segar mengalir dari luka di bagian belakang betis saya. Aku menduga serangan itu seperti yang terakhir, tetapi mantra yang tak terlihat ini mengambil bentuk sesuatu yang tajam. Serangan ini juga, saya tidak bisa merasakannya. Senyum di wajah beruang Titan itu hilang. Sepertinya dia tidak mengira aku akan menghindari serangannya yang lain. Berhenti berlari, geramnya, mengayunkan cakarnya sekali lagi. Segera jatuh ke lantai, aku nyaris menghindari serangan tebas, ujung rambutku yang terpotong menipis di hidungku. Itu pertaruhan yang berisiko, tapi melalui serangan terakhir itu, aku bisa mengetahuinya. Ketika dia menebas dengan cakarnya, serangan yang dilepaskan juga merupakan tebasan yang tajam. Ketika dia meninju dengan kakinya, seperti yang dia miliki untuk langkah pertama, kekuatan tumpul ditembakkan. Titan meninju saya dari kejauhan, mengirimkan meriam tak terlihat ke arah saya. Bahkan ketika aku memusatkan mana ke mataku, aku tidak bisa melihat serangan itu, membuatku tidak punya pilihan selain untuk membabi buta. Mantra mana monster itu mengenai sisi saya dan saya merasa tulang rusuk retak. Tidak memberi saya waktu untuk bersiap lagi, beruang itu mengayunkan cakarnya yang lain, melepaskan mantra lain segera setelah yang pertama. Aku membuat gerakan yang terlalu lebar untuk menghindari serangan sebelumnya sehingga aku bisa menghindari yang ini juga. Sambil menggertakkan gigiku, aku menghendaki lebih banyak mana untuk melindungi tubuhku, menunggu beban serangan berikutnya. Kekuatan mantra beruang Titan membuatku jatuh dari tanah. Darah menyembur keluar dari dadaku saat 4 luka horizontal terbentuk tepat di bawah tulang leherku. Sialan, batukku, menekan rasa sakit yang membakar. Saya tidak akan bisa menangani hit langsung lagi. Saya harus mendekati itu, tetapi untuk melakukan itu, saya harus bisa menghindari serangan beruang Titan. Beruang Titan itu, yang sadar akan kondisiku yang rentan, mulai menyeringai dengan percaya diri lagi. Saya tidak yakin bagaimana beruang Titan mampu memanifestasikan mantra yang hampir tidak dapat digerakkan itu, tetapi ada satu cara untuk membedakannya. Berdiri kembali, gemetar, aku menunggu. Bagi beruang Titan, itu pasti terlihat seperti aku menyerah karena senyumnya semakin lebar ketika ia mulai menjilat bibirnya lagi untuk mengantisipasi. Persis ketika beruang Titan mengangkat kakinya, saya dengan kuat menendang tanah di depan saya, menciptakan awan debu, menutupi saya dari pandangan.
4 serpihan segera memotong awan debu yang telah kubuat di antara binatang buas dan aku, membuatku nyaris tidak melihat seberapa luas serangan itu sebelum aku segera menggunakan burst step untuk menghindarinya. Sialan, aku meludahkan gigi yang terkatup dari kepedihan yang tajam di kakiku. Berguling-guling di tanah dan kembali ke kakiku, aku mempersiapkan diri lagi. Saya tahu hitbox dari salah satu serangannya sekarang, dan saya bisa mengatasinya. Namun, aku masih harus bisa sepenuhnya menghindar dari serangan dalam jumlah gerakan seminimal mungkin jika aku akan menghindari semua serangannya dan membersihkan jarak di antara kami. Pikiran pelatihan Cordry muncul di kepalaku, dan aku tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum tak berdaya. Entah ini kebetulan besar, atau Winsome memang iblis kalkulatif. Aku melihat beruang Titan yang tidak sabaran melepaskan serangan lain, kali ini dengan dorongan kakinya. Saya segera menendang awan debu lain untuk mengulur waktu, tetapi bel yang menempel pada saya terus-menerus melepaskan posisi saya. Bereaksi segera saat lubang menembus awan debu, aku memaksakan burst step lainnya. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Semakin kau berlari, semakin menyakitkan bagimu dan semakin sedikit darimu yang tersisa untuk aku makan. Mana binatang biar terkekeh busuk yang tidak cocok dengan penampilannya yang lucu. Baik, saya tidak akan lari lagi. Aku berdiri diam dengan tangan ke atas. Aku bisa dengan jelas melihat ekspresi hampir mirip manusia dari ejekan kemenangan di wajah beruang itu ketika dengan santai melepaskan serangan mengiris lainnya dengan gesekan cakarnya. Saya hampir tidak punya waktu untuk menelan kembali tercekik ketika saya mengeksekusi burst step yang telah saya modifikasi. Saat aku menghendaki mana ke dalam otot yang tepat pada waktu yang tepat sambil memperkuat tulangku untuk membantu menahan kekuatan rangsangan mendadak ini, aku mendengar retakan tajam dari kakiku sebelum aku dihantam dengan sensasi kecepatan tinggi yang terlalu umum gerak tepat saat mantra tumpul beruang Titan menekan dadaku. Tubuhku bergeser kurang dari 1 meter ke kanan, dan serangan yang seharusnya membuat dadaku nyaris menyerempet bahu kiriku. Bahkan lebih banyak darah mulai mengalir dari luka yang dalam di kaki kiri saya dari tekanan tiba-tiba yang saya lakukan untuk menggunakan burst step, sebuah kawah kecil terbentuk di bawah kakiku karena kekuatan gerakan itu. Terlepas dari keberhasilan keterampilan gerakan baruku, ledakan rasa sakit yang tumbuh semakin tak tertahankan telah membuatku ragu. Melalui kemauan keras dan keras kepala saya sendiri untuk memenangkan pertarungan melawan tubuh saya yang sulit diatur ini, saya tersedak rasa sakit ketika saya lebih berkonsentrasi mana ke tubuh bagian bawah saya. Beruang Titan itu menatapku, mula-mula bingung tapi tatapannya segera berubah masam karena menyipitkan matanya karena kesal. Sebelum memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan berikutnya, saya menendang tanah lagi, menciptakan awan puing untuk memisahkan kami. Aku punya waktu kurang dari sedetik untuk menghindari serangan beruang setelah melewati awan debu, dan aku berani bertaruh serangan berikutnya tidak akan hanya satu serangan. Di tengah-tengah permainan ini untuk menghindari serangan mematikan, saya telah menemukan dasar untuk berhasil mengimplementasikan burst step baru saya. Sama seperti saya harus mengordinasikan mana di otot saya untuk mendorong tubuh saya harus mencerminkan perkembangan aliran mana di tubuh saya untuk menghentikan gerakan juga. Tanah di bawah kaki saya telah tenggelam, sekali lagi, karena kekuatan yang harus saya keluarkan untuk berhenti, tetapi itu berhasil lagi. Awan debu yang saya buat tercabik-cabik, serentetan serangan dari beruang Titan yang langsung menuju ke arah saya. Ledakan. Visi saya kabur saat saya mendorong diri saya ke kanan. Tanah yang kaku retak karena kekuatan pendaratan saya sekitar 2 meter jauhnya. Langkah pertama membuatku kesakitan, tetapi menggunakan burst step lagi telah mengirim ledakan kesedihan melalui tubuh bagian bawahku ketika otot dan tulang di dalam diriku hampir habis karena stres. Tepat ketika bel berbunyi, memberikan posisi saya mengunci mulut saya menjadi geraman yang teguh dan menelan kembali jeritan rasa sakit yang menumpuk di tenggorokan saya, dan mengeksekusi burst step sekali lagi untuk mencapai lawan saya. Kepala beruang Titan itu berputar pada suara bel saya, tetapi pada saat itu, saya sudah menutup celah. Mata gelap beruang itu melebar saat rahangnya terbuka karena terkejut. Melalui kabut rasa sakit, aku menyeringai kurang ajar. Mana sudah terkonsentrasi ke dalam kepalan tanganku sampai-sampai sedikit bersinar. Beruang Titan itu memukul mundur. Why? Tinju pertamaku membenamkan dirinya ke dalam perut beruang kecil, menciptakan benturan keras pada benturan sebelum tubuh makhluk buas itu melesat ke tepi jurang, menabrak tebing berbatu dari tempat aku jatuh. Kakiku, mati rasa karena rasa sakit, akhirnya mengalah dan tanah yang dingin segera menempel di pipiku. Dengan menggunakan sisa kekuatanku yang tersisa, aku merobek bel dari pinggangku dan menghancurkannya di tanganku sebelum penglihatanku menjadi gelap dan sebuah panggilan memikat memanggilku untuk tidur. Winsome's Point of View. Sesampainya di ngarai, saya memeriksa tempat kejadian. Ada macan perak tergeletak keluar, mati, dengan tanah yang diwarnai darah di bawahnya. Batu-batu besar di dekatnya memiliki luka yang dalam sementara ada kawah di tanah dan dinding yang mengelilinginya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Saya melihat bocah itu di tanah dan sebuah kawah tertekan ke tebing yang mengelilingi jurang ini. Bocah itu datang jauh-jauh ke sini. Arthur dalam keadaan yang agak menyedihkan. Merobek pakaian terakhirnya yang compang camping, ia memiliki setidaknya 3 tulang rusuk yang patah, dan luka di dadanya telah mencapai terlalu dalam untuk dianggap hanya luka daging. Namun,
Luka yang paling memprihatinkan adalah mengejutkan pada kakinya, karena telah menjadi bercak dengan warna ungu dan merah sakit-sakitan dari pendarahan internal yang luas. Saya tidak bisa melihat betapa parahnya luka-lukanya, tetapi harus segera dirawat. Apakah salah saya meninggalkan Arthur sendirian seperti ini? Lord Indra telah memerintahkanku untuk memberi anak itu ruang untuk tumbuh sendiri, tetapi melihat keadaannya sekarang, dia bisa saja mati. Petik 1. Setelah merawat bocah itu, aku memusatkan perhatianku pada makhluk di tengah jari-jari ledakan di dinding berbatu jurang. Itu tampak seperti anak beruang titan, tetapi itu tidak masuk akal. Seekor anak sebesar ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri, seharusnya tidak bisa melukai bocah seperti ini. Seekor beruang titan dewasa akan berdiri setidaknya setinggi 3 meter, memiliki pertahanan superior dengan mantel tebal, tetapi bahkan yang dewasa tidak akan mampu menyebabkan kehancuran sebanyak ini. Kecuali kalau... Ketika saya melihat lebih dekat pada beruang titan, tubuhnya mulai menggeliat tidak wajar. Tiba-tiba, perutnya melotot sebelum sebuah tentakel hitam meletus dari dalam binatang mana yang mati, menggeliat-geliat panik sebelum merosot. Tentu saja, terlepas dari situasinya, senyum konten terbentuk di wajah saya. Itu menjelaskan segalanya, tetapi untuk berpikir bahwa Arthur mampu mengalahkan satu, aku menghela nafas. Lintah setan. Itu adalah spesimen yang benar-benar langka yang secerdas itu hanya asli dari Epeotus. Dengan sendirinya, itu lemah, tetapi ketika ia menempel pada binatang mana, ia mampu memiliki tubuhnya dan memperkuat inti inangnya ke tingkat yang konyol. Melihat seberapa besar lintah iblis tumbuh di dalam kubus, mudah ditebak bahwa monster ini jelas levelnya lebih kuat daripada beruang titan belaka. Bocah itu beruntung bahwa tubuh anaknya masih rapuh. Jika lintah memiliki beruang titan dewasa, tidak ada gunanya mendalilkan kemungkinan alternatif. Saya yakin itu tidak dilakukan dengan niat, tetapi Arthur telah melakukan yang benar dalam mengincar perut anaknya karena disinilah lintah iblis tinggal. Jika lintah memiliki kekuatan untuk sampai ke tubuh Arthur ketika dia tidak sadar, bahkan Lord Indra tidak akan bisa menyelamatkan bocah itu tanpa melumpuhkannya. Mencongkel lintah iblis dari dalam mayat, aku menghancurkan parasit di tanganku. Kamu di sini. Yang tersisa di tangan saya adalah bola putih mengkilap yang lintah iblis telah saring di dalam beruang titan. Aku mengambil bocah itu, meletakkan bola putih di mulutnya. Kesulitanmu telah membuahkan hasil bagimu, Arthur.